Salam sejahtera para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Sumitosung dari Pekanbaru, Indonesia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang diupload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda ini di YouTube. Dan jangan malu untuk bertanya, yaitu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita atau pertanyaan dari diskusi kita bersama. Apakah khotbah itu sama dengan performance? Nah, saya akan ditemani oleh Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia, yang akan membantu menjawab pertanyaan ini dalam obrolan Ngopas kali ini. Pendeta Kian mengawali karir pelayanan di STT Amanat Agung sebagai dosen, kemudian menjadi staf di AFES Australian Fellowship of Evangelical Students, pelayanan kampus, dan kini menjadi staf spesialis di bidang pelayanan pascasarjana dan akademik. Beliau juga pendeta gereja Anglican Saint Phil's di Sydney, Australia. Ya, oke, Pak Kian, silahkan. Apakah menurut Pak Kian khotbah itu sama dengan performance? Ya, jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Ya. Iya, menarik sekali karena mungkin kebanyakan dari kita ya secara sadar atau secara instinktif mungkin kita akan mengatakan bahwa khotbah itu bukan performance, begitu loh. Kita ingin membedakan kalau misalnya performance dengan khotbah. Khotbah itu penggalian firman Tuhan, dan juga bagaimana si pengkhotbah merefleksikan firman itu di dalam kehidupan pribadinya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita harapkan ini adalah semua refleksi dan penerapan dari kejujuran hidup daripada si pengkhotbah, refleksi pribadinya, ketulusannya dari si pengkhotbah, ya itu ya khotbah begitu loh. Sedangkan performance itu biasanya pengertiannya lebih bersifat pertunjukan, entertainment, begitu ya. Tujuannya menghibur, dan itu bisa melalui pengalaman asli maupun juga itu pengalaman yang fake atau yang rekaan begitu. Jadi sifatnya jelas yaitu untuk memberikan kepuasan di telinga si pendengar atau di hati si pendengar. Kalau enggak ya si pendengar kan nggak mau begitu lo buang waktu untuk nonton si entertainer ataupun bayar mungkin atau spend waktu untuk si performer ini begitu. Jadinya kalau misalnya kita bicarakan apakah khotbah itu performance contohnya, ya biasanya secara natural kita nggak mau mengatakan bahwa khotbah itu performance. Jadi apalagi hamba-hamba Tuhan yang tahu bahwa khotbah itu memang adalah bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati jemaat ya, tetapi untuk menggali firman Tuhan betul-betul. Jadi secara instinktif, secara jujur boleh dikatakan, secara kerinduan mungkin kita nggak mau mengatakan bahwa khotbah itu performance. Ya, secara dasarnya seperti itu sih. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa sebetulnya menurut saya kita harus memikirkan mengenai pertanyaan ini gitu loh. Ya. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Lalu menurut Pak Kian apa ciri-ciri khotbah yang baik begitu? Iya. Ya, kalau misalnya kita lihat ya dari sisi si pengkhotbah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan di Alkitab itu banyak sekali teguran kepada orang-orang praktisi agama ya, praktisi agama. Jadi apakah itu kepada di Perjanjian Lama misalnya kepada para pemimpin Israel pada zaman hakim-hakim kita bisa melihat misalnya banyak teguran kepada praktisi agama atau pemimpin agama. Pada zaman nabi-nabi juga kita melihat banyak teguran kepada pemimpin bangsa, raja begitu ya, anak raja dan lain sebagainya. Karena terus terang, ya mereka itu tidak seharusnya melakukan seperti apa yang mereka seharusnya lakukan. Dan di Perjanjian Baru kita lihat
banyak teguran misalnya kepada orang-orang Farisi, ya, yang melakukan praktisi agama atau kebenaran yang sifatnya itu theatrical, begitu loh menurut saya. Theatrical itu yaitu sengaja melakukan praktek-praktek keagamaan, berpuasa, berdoa, memberikan persembahan, memberikan sedekah, contohnya, itu sengaja di depan umum. Dan saya yakin itu termasuk juga berkhotbah atau mengajar. Begitu loh, memberikan penjelasan mengenai Taurat di depan umum. Tujuannya apa? Sekali lagi, kalau kita lihat teguran itu dari Tuhan Yesus, tujuannya ialah mereka ingin mendapatkan sebuah pujian, boleh dikatakan, dari orang-orang yang mendengarkan. Jadi menurut saya memang pertama-tama kita harus lihat mungkin dari sisi pengkhotbahnya, ya. Pengkhotbahnya itu memang adalah seseorang yang harus sadar bahwa dia itu melakukan itu bukan untuk menyenangkan hati orang lain. Jadi yang mereka lakukan seperti kita lihat ini kan jelas-jelas membawa perhatian banyak orang untuk menonton atau untuk mengidolakan atau mengikuti dia, begitu loh. Jadi tentunya kita harus belajar dari hal-hal yang nggak baik ini. Dan seperti kita tahu, kalau misalnya kita belajar misalnya aliran-aliran sesat, atau kita belajar sejarah gereja mengenai kesalahan-kesalahan daripada bapak-bapak gereja, banyak sebetulnya kesalahan-kesalahan itu, atau yang kita sebut sebagai heresy, aliran sesat, dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang pada akhirnya mengarah kepada seseorang, manusia, begitu loh. Dan bukan merefleksikan kembali, melihat kembali kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi saya rasa itu harus kita pelajari dan harus kita cermati, kita harus hati-hati terhadap hal-hal tersebut. Tetapi ada kata tetapinya nih. Tetapi saya selalu belajar bahwa yang namanya orang salah itu bukan semuanya salah. Oke, jadi kita pun bisa belajar begitu loh dari misalnya yang kita sebut sebagai pemimpin-pemimpin aliran sesat, atau mungkin juga pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin agama pada zaman dulu, begitu ya. Hal-hal apa yang bisa kita lihat yang positif tentunya, yang bisa kita pelajari gitu loh sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengkhotbah Kristen. Nah, masalahnya apa saja yang bisa kita pelajari sebagai pengkhotbah Alkitab yang setia dari hal-hal yang salah ini. Jadi sekali lagi ya, maksudnya hal-hal yang salah ini, hal-hal yang sesat ini kita juga harus lihat gitu loh, nilai-nilai positifnya seperti apa. Jadi menurut saya pertama-tama seperti itu yang harus kita tekankan. Jadi kita harus bisa belajar, kita harus bisa terbuka begitu loh, terhadap hal-hal yang seringkali terkesan memang sudah tidak baik di dalam pengetahuan kita, di dalam benak kita. Jadi menurut saya itu adalah salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pengkhotbah menurut saya. Iya. Hal-hal baik apa yang bisa kita pelajari dari mereka, Pak Kian? Ya. Jadi salah satunya menurut saya ialah bagaimana contohnya mungkin ya orang-orang ini bukan hanya sekedar berdoa di tempat umum atau berkhotbah di tempat umum, tetapi mereka mungkin punya teknik-teknik khotbah, oral communication yang menurut saya harus kita pelajari gitu loh. Apakah itu bisa menarik atau enggak? Apakah itu adalah sesuatu yang memang kenapa orang banyak mau datang? Begitu loh contohnya, untuk menonton, untuk mengikuti, untuk mendengarkan. Saya yakin ada sesuatu gitu yang ya tentunya kita harus hati-hati dengan hal-hal yang sengaja dibawa ya, seperti janji-janji yang palsu, misalnya seperti teologi kemakmuran, atau mungkin juga penyembuhan, contohnya yang belum tentu mungkin itu terjadi. Menurut saya kita harus hati-hati terhadap hal itu. Tetapi saya rasa dari cara komunikasi, dari oral communication, itu adalah salah satu menurut saya yang pengkhotbah harus pelajari. Bagaimana mereka itu bisa menarik dan bagaimana mereka itu bisa membawa banyak orang gitu loh untuk datang. Betul. Jadi saya rasa hal-hal tersebut yang harus kita cermati gitu dari mereka. Ya, betul sekali Pak Kian, setuju. Ya. Menarik. Wah, jadi
kelihatannya juga ada seni ya Pak Kian ya, seni Hmm, berbicara atau seni menyampaikan komunikasi ya, yang dibutuhkan oleh betul. seorang hamba Tuhan juga ya. Betul, betul. Satu hal yang Ya, kita harus ingat bahwa preaching atau ya. khotbah itu adalah oral communication. Ah, Oral communication, ya. Exegesis menurut saya adalah bagiannya dari khotbah. Tetapi ah. khotbah bukan hanya exegesis. Hmm. Mengerti ya yang saya maksud ya? Iya, iya. Jadi khotbah itu tidak sama dengan rangkuman tafsiran misalnya dari Yohanes Calvin Iya, iya. atau rangkuman tafsiran dari Tyndale Commentary atau dari Ah, NIV Study Bible misalnya. Itu iya, menurut saya iya. jelas salah. Itu adalah Iya, bagian daripada persiapan khotbah, betul iya, iya, menurut saya. iya, iya. Tetapi yang namanya ketika kita khotbah itu kita bicara mengenai oral communication. Iya, Jadi iya. jelas di situ ada art-nya, ada Hmm, seninya, ada seninya. ada Ah. caranya. Yang dapat berbeda dari satu khotbah ke khotbah lain. Hmm. Ya, jadi sekali lagi, khotbah itu tidak harus selalu misalnya dimulai dengan mari kita bersama-sama buka Alkitab dari kitab pasal B, mulai dari ayat Hmm. C, begitu loh. Tidak harus selalu demikian. Ya, Iya, iya, iya. tidak harus setiap kali kita khotbah kita katakan mari kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Ah. Ya, maksudnya si pemimpin liturgis Iya, mungkin iya. bisa mengajak untuk bisa berdoa terlebih dahulu, tetapi setelah si pengkhotbah naik, pengkhotbah bisa melakukan sebuah kreativitas yang baru, Iya, misalnya iya, untuk iya. memulai khotbahnya, gitu ya. Iya, Dan iya. kita belajar gitu dari Tuhan Yesus ya, bagaimana Tuhan Iya. Yesus ketika mulai mengajar Injil pun juga dia ada berbagai macam cara introduksi. Hmm. Dan itu adalah cara yang berbeda-beda gitu, di mana dia mau memulai pengajaran. Saya yakin dia ingin menarik gitu, ingin Betul, menarik betul. audiens, ingin mencoba untuk memfokuskan telinga daripada audiens supaya memperhatikan dia. Iya, iya. Nah, menurut saya kita harus belajar begitu loh dari Iya. teknik-teknik tersebut ya, dan supaya khotbah kita itu tidak bosan dan tidak membuat Hmm. orang hanya mendengarnya ya begitu lagi dari minggu ke minggu ya. Oke. Menarik sekali. Apalagi kita sendiri kalau Iya. kita dengerin rekaman khotbah kita mungkin kita sendiri juga akan bosan begitu. Ya, jadi hamba Tuhan memang perlu belajar terus-menerus untuk meningkatkan skill oral communication-nya ya. Betul, betul. Jadi sekali lagi ya, misalnya bagian daripada khotbah contohnya ya, misalnya bagian aplikasi. Kita biasanya kita kumpulin semuanya itu tafsiran di awal, terus Iya. kemudian kita kumpulkan bagian aplikasi di bagian akhir gitu ya. Jadi sepertinya oke, exegesis dulu, bla, 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 terus kemudian aplikasi di bagian akhir atau so what begitu ya. Jadi so what Iya, iya, pertanyaannya iya. lalu bagaimana begitu ya. Kalau misalnya kita baca buku buku-buku khotbah dan lain Iya. sebagainya, ini bagian yang sering kali disebut sebagai just tell me what to do begitu ya. Ah, iya betul. Betul. Nah, menurut saya khotbah-khotbah seperti kayak gitu juga bisa menjadi legalistik loh. Jadi Ah. jemaat pun juga jangan dibiarkan begitu ya untuk hanya Mm-mm. sekedar udahlah kasih tahu saya harus ngapain gitu Mm. istilahnya Mhm. ya. Jadi menurut saya itu akan sangat bersifat legalistik. Mm. Uh, kita tidak mengajak jemaat untuk berimajinasi, untuk berpikir, untuk mencoba menerapkan Iya, iya. prinsip-prinsip kebenaran tersebut di dalam kehidupan mereka ya. Jadi menurut saya bagaimana kita harus mencoba untuk bisa kreatif, untuk kita tidak hanya sekedar untuk kita tidak hanya sekedar merangkum Iya, iya. tafsiran-tafsiran. Menurut Iya. saya, kalau misalnya khotbah hanya sekedar rangkuman tafsiran, menurut saya itu jauh tidak matang sama sekali. Setengah matang, mungkin Mm. sepertiga matang kali menurut saya. Sepertiga matang, Iya, jauh dari betul. matang. Jadinya itu memang pekerjaan membuat khotbah itu bukan pekerjaan yang gampang, bukan? Aduh, iya Kita betul sekali. berdua udah Sulit ya. mengalami hal Betul, tersebut sulit. begitu loh. Ya.
dan itu membutuhkan suatu penggalian Alkitab, membutuhkan refleksi kita, Benar. membutuhkan masukan pengalaman kita. Jadi misalnya Betul. contohnya ya, pengalaman pastoral daripada si pengkhotbah itu jelas sangat memperkaya khotbah seorang pastor. Itu jelas. Ya. Itu jelas. Jadi pengkhotbah yang hanya memaparkan, menjelaskan Alkitab, ya Iya, iya. boleh dibilang itu Iya. sih sama saja dengan dosen sekolah teologi kali mungkin ya. Jadi kalau misalnya mau hal-hal seperti itu ya ke sekolah teologi aja. Tapi justru pengkhotbah itu harus handal di dalam Iya, iya. menggunakan pengalaman hidupnya untuk supaya membuat khotbah itu menjadi hidup, menjadi Hidup. nyata, Amin. dan betul-betul berbicara di telinga pendengarnya. Jadi menurut Ya. saya itu hal-hal yang kita harus perhatikan sih. Dan saya yakin di dalam, kalau kita kembali lagi ya kepada oral communication seperti ini, kita nggak bisa katakan bahwa khotbah itu bukan performance. Ya, benar juga Pak Kian. Kita nggak bisa katakan khotbah itu bukan performance. Harus diakui jujur performance juga kan ya? Iya, saya yakin itu ada elemen performance-nya. Iya, iya. Dan kita sebagai pengkhotbah, makanya Iya, baik ya bagi pengkhotbah itu untuk iya. mendengar kembali khotbahnya, Iya, untuk iya. menonton. Sekarang kan Iya, iya. area rata-rata kan khotbah kan direkam begitu ya, Benar, pakai benar. video, untuk menonton kembali dan untuk melihat begitu loh. Iya, iya. Apakah yang dia sudah lakukan itu sudah menarik belum? Hmm. Nah, dan kemudian juga mendengar dari jemaat Ya, masukan. masukan. Ya, masukan. Masukan, betul nggak? Ya, Masukan itu betul. loh. Itu tuh Betul. seringkali adalah sesuatu yang mungkin sulit ya kita dapatkan. Karena biasa Iya, kan ya. orang-orang timur, orang Indonesia kan sungkan gitu Sungkan. loh Sungkan. untuk kasih masukan ya. Tapi kita harus paksa menurut saya. Kita harus paksa dan kita harus cari ya. Kita harus cari. Iya, Maksud saya iya. paksa itu memaksa diri kita ya. Iya. Kita harus cari mungkin paling sedikit menurut saya 2 orang ya, atau Oh, mungkin kalau bisa 3 orang begitu, yang iya. bisa memberikan penilaian yang jujur mengenai Ah, khotbah kita, wow. penilaian yang Salah jujur. satunya mungkin istri kita ya Pak Kian ya, Istri pasangan. atau suami pasangan ya, Iya, atau betul suami. betul betul. Itu biasanya lebih berani ngomongnya ya. Betul. Tapi betul betul itu Iya, iya. penting sekali maksudnya. Iya, iya. Karena kalau kita tidak bisa mendengar feedback, kita tidak bisa mendengar masukan, maka pada akhirnya khotbah Iya, kita iya. akan begitu terus. Iya. Kita nggak tahu sebetulnya sampai atau tidak sampai. Yang kita tahu, yang kita lihat adalah ada orang yang tidur, ada orang yang melek Benar. begitu Iya, maksudnya. benar. Dan itu Benar. mungkin bisa menjadi barometer, tapi menurut saya itu bukan satu-satunya barometer sebetulnya yang bisa Hmm. kita Hmm. andalkan. Ada sesuatu yang lebih ya, yang Iya, bisa kita lakukan sebagai iya. pengkhotbah untuk meminta feedback yang jujur begitu loh dari si pendengar ya. Dan Iya, iya. terutama sekali lagi gitu ya, apakah khotbah kita itu sudah menarik belum bagi pendengar kita. Bukan Hmm. menarik supaya orang itu memuji-muji kita loh. Ya, Wah, betul, betul. bicaranya bagus atau Betul bagaimana. sekali. No, no, Nah, no. Kita mau membuat mereka tertarik supaya mereka itu tertarik kepada kebenaran firman, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam firman. Jadi ya, menurut saya itu yang menjadi tujuannya. ya, betul Ya, sekali. Wah, wah ini memang betul-betul butuh persiapan yang matang luar biasa ya waktu kita naik ke betul, atas mimbar untuk khotbah. betul, betul. Dan bukan hanya persiapan, tetapi juga praktek, praktek. Prakteknya ya. Ya, Wow. jadi menurut saya ada baiknya untuk kita mempraktekkan terlebih dahulu khotbah kita sebelum kita berkhotbah pada hari Minggu, begitulah. Benar sekali. Itu lebih Untuk kita powerful bisa berbicara. lebih powerful, itu akan lebih powerful. Iya, iya. Walaupun ya kita tahu lah ya di dalam keterbatasan kita sebagai hamba Tuhan banyak hal yang lain ini itu, Iya, iya. tapi kita kalau misal memang mau sungguh-sungguh menjadi seorang pengkhotbah yang handal, kita harus melakukan hal itu. Ya, betul-betul sekali. Hmm, hmm. Ya, ya. Ya, kira-kira apa lagi Pak Kian yang perlu kita persiapkan nih selain Iya, skill iya, oral betul, communication, betul. apa lagi ya? Iya, jadi menurut saya beberapa hal ya yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama kita harus membedakan antara eksegese dengan homiletika.
Oke, membedakan eksegesis dengan homiletika. Ya, Wow. ya, ya. Jadi eksegesis itu penting, ya. Ya, Tetapi menurut saya itu bagian daripada khotbah. oke, oke. Homiletika penting, tetapi itu yang akan mendukung khotbah. Sekali Iya, lagi. iya. Jadi khotbah kita itu didukung dengan oral communication kita. Ya. Hmm, Dan memang tiap-tiap orang itu mempunyai kepribadian yang beda-beda, latar belakang yang betul, beda-beda, dan juga betul. jadinya oral communication juga berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Ada yang mudah untuk menyampaikan pendapat secara oral, ada yang memang harus persiapan begitu ya Iya, untuk iya. menyampaikannya. Tetapi apapun itulah, jadi apakah persiapan itu dengan menjaga kata-kata ya ketika dia menyampaikan, ataupun juga dengan menulis kalau misalnya memang Hmm, dia seperti ya dia tidak siap atau apa. Saya rasa itu adalah suatu praktek yang baik sekali untuk bisa membuat khotbah kita menjadi khotbah yang efektif, khotbah ya. yang memang sampai gitu loh. Jadi ada teknik oral communication yang harus dipelajari gitu ya. Hmm, Terus beberapa hal yang lain menurut saya yang praktis yaitu seperti di dalam satu khotbah contohnya temukan big idea contohnya hmm. atau ide-ide besar ya. Iya, iya. Jadi kita boleh menyusun sebuah khotbah dengan mengatakan bahwa tujuan khotbah saya ialah untuk ini agar jemaat Hmm, bertumbuh misalnya di dalam kesabaran, di dalam buah-buah roh contohnya. Itu boleh, tetapi hmm, kita harus punya big idea-nya begitu loh. hmm. Dan big idea-nya itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlalu generik menurut saya, tetapi juga tidak bisa terlalu Iya, iya, spesifik gitu iya, ya. iya. Jadinya big idea itu yang kita pegang, yang kita simpan dalam hati, dan yang terus kita bawa begitu loh ketika kita berkhotbah. Jadi kita harus selalu ingat kembali lagi ke Hmm, big idea, kembali lagi ke big idea, kembali lagi ke iya, sana iya. lagi. Jadinya memang itu beberapa hal menurut saya yang penting. Hal-hal yang lain ya termasuk juga dengan teknik oral communication menurut saya itu tuh 1 menit pertama dari khotbah kita itu krusial. 1 menit pertama dari awal khotbah Satu kita. menit pertama dari khotbah kita itu krusial. Kalau kita sudah kehilangan audiens di dalam Ah, 1 menit pertama ya, itu forget it. iya, iya. 39 menit terakhir atau Waduh. 29 menit terakhir itu mereka akan lupa. Jadi Ah, jadi iya, menurut iya. saya mungkin sekitar berapa 1 menit itu mungkin sekitar 40 kata, 50 Empat. kata pertama begitu di dalam khotbah kita itu sangat-sangat penting. Iya, iya, Sangat iya. penting. Jadi kita harus betul-betul desain sedemikian rupa begitu ya kata-kata tersebut supaya Iya, itu bisa betul-betul menangkap hati dan menangkap perhatian daripada pendengar kita iya, iya. ya. Wow. Jadi hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus ya ketika dia Betul, mengajarkan gitu betul contohnya. sekali. Betul. Itu kata-kata pertama itu penting membuat orang mendengar, membuat Ah, orang mendengar. Jadi perhatiannya itu langsung. Jadi sekali lagi ya, mungkin boleh saja gitu dimulai dengan ilustrasi misalnya ya. iya, iya, iya. Saya pernah dulu misalnya di dalam khotbah saya bawa Ah, ah. Oh kantong ya? plastik, kantong kresek kalau di Indonesia bilangnya. Jadi waktu itu saya khotbah dari Rasul Paulus, Rasul Iya. Paulus yang bilang bahwa bagaimana dirinya itu seperti jars of clay begitu ya. Ah, ah, ah. Jadi saya selalu bandingkan. Saya bilang pertama-tama ialah kalian tahu nggak ini apa? Ingat loh mereka loh sampai sekarang loh. Kantong kresek dan saya bawanya yang bukan yang bagus, kantong kreseknya yang udah jelek sekali begitu ya. Dan dari situ saya ambil perumpamaan itu dan perumpamaan itu yang catch the attention gitu loh. Dan itu Iya, adalah iya, sesuatu iya. yang diingat oleh banyak orang karena apa? Karena mungkin sebelum-sebelumnya mereka nggak pernah lihat ada pengkhotbah yang bawa Betul. kantong kresek, Betul tiba-tiba dia sekali. keluarkan kantong Iya, iya. kresek. Jadi sekali lagi komunikasi oral itu penting, baik itu dari pengkhotbah maupun juga dari pengajar sekuler begitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kita harus belajar gitu loh teknik komunikasi Betul, juga dari betul, betul. pengajar-pengajar Yang dari sekuler ya. pembicara-pembicara sekuler menurut saya. Uh,
kita sekarang ada YouTube ya, kita harus manfaatkan itu untuk belajar bagaimana misalnya pembicara-pembicara yang handal memulai sesinya gitu loh, dan berapa lama dan apa saja. Saya rasa jangan malu-malu untuk belajar, jangan malu-malu dan harus terbuka begitu ya. Beberapa beberapa tips yang lain ialah pikirkan khotbah itu seperti bercerita. Seperti bercerita. Wow. Iya. Jadi seharusnya kalau misalnya kita bisa mengajar sekolah minggu ya, kita seharusnya kemungkinan besar bisa berkhotbah. Oh ya? Yang baik menurut saya. Karena apa? Karena kalau misalnya seseorang sudah di sekolah minggu kan kita harus betul-betul siap begitu loh untuk menarik perhatian si anak-anak kan. Kalau nggak, anak-anak itu akan langsung kabur dalam beberapa menit yang pertama. Jadi maksudnya pengkhotbah juga demikian begitu. Harus bisa menangkap, harus bisa berkhotbah seperti bercerita. Seperti bercerita. Jadi seperti kita cerita ya, kalau kita ceritakan berdua begitu ya. Misalnya saya mau ceritakan satu joke begitu ya. Satu joke begitu. Kalau misalnya joke itu dimulai dengan saya mengatakan bahwa dengerin nih, gue mau ceritain sebuah joke nih ya, itu pasti nggak akan lucu gitu loh rata-rata. Tapi kan kalau misalnya saya mulai joke saya misalnya dengan mengatakan bahwa tahu nggak kalian, kalau misalnya dulu ada satu orang tua yang mencoba untuk menggelindingkan batu ke bukit. Jadinya itu kan sesuatu yang sangat menarik. Itu membuat orang pikir, siapa ini yang dia maksud begitu ya? Tiba-tiba bicara seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah sesuatu teknik menurut saya yang harus kita pelajari. Ya. Jadi saya juga nggak mau loh untuk saya stuck atau saya hanya mengikuti satu teknik saja. Tetapi kita coba berbagai macam teknik, berbagai macam cara, berbagai macam metode begitu. Jadi waktu itu saya pernah khotbah satu lagi, misalnya contohnya dari cerita Tuhan Yesus pada waktu itu yang di Markus pasal yang kelima yang menyembuhkan anak daripada si ini ya, waktu itu pekerja di Bait Allah ya, dan kita melihat di situ bagaimana di sini diceritakan dari sisi Markus kan, misalnya contohnya gitu ya. Jadi sebagai pengamat dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita bisa bercerita dari sisi yang lain menurut saya. Jadi waktu itu kita bisa bercerita misalnya dari sisi apakah itu sisi audiensnya ataukah sisi daripada salah satu tokoh yang ada di dalam cerita Injil tersebut gitu. Jadi waktu itu saya pakai kostum. Sampai pakai kostum. Sampai pakai kostum ya, dan waktu itu kita dipakai kumis dan lain sebagainya begitu supaya menyerupai begitu pada waktu itu. Dan waktu itu saya sampaikan sambil bercerita gitu. Saya rasa itu teknik, saya nggak lakukan itu setiap minggu ya tentunya ya. Tetapi hal-hal seperti itu tuh menurut saya bisa membuat orang nggak bosen juga. Jadi maksud saya kreatif lah dengan cara, dengan metode begitu ya. Itu yang harus kita selalu ingat sebagai pengkhotbah. Dan juga yang paling penting menurut saya ialah untuk ingat bahwa pekerjaan kita sebagai pengkhotbah itu bukan untuk membuat sesuatu yang sederhana menjadi complicated. Tetapi justru sebaliknya untuk membuat sesuatu yang complicated menjadi sederhana dan bisa dimengerti oleh semua orang. Apapun jenjang pendidikannya, apapun latar belakangnya. Karena jemaat kita kan bervariasi, betul nggak? Nggak mungkin sekali. Dari satu latar belakang jemaat, kecuali misalnya yang spesifik lah ya, pekerjaan di kampus atau apa, jemaat di kampus. Tapi kalau misalnya secara umum kan itu kan umum begitu loh. Jadi bagaimana itu semua bisa sampai kepada mereka. Menurut saya itu memerlukan sebuah teknik. Betul. Saya ingat sekali Pak Kian, waktu saya masih di kampus ya, Pak Kian dosen saya di Perjanjian Lama meminta kami menerjemahkan eksegesis lalu membuat khotbah garis besar khotbahnya.
Dan Pak Ken selalu menekankan kepada kami dari semester ke semester selalu sama, yaitu anggap saja kalian sedang mau berkhotbah kepada petani, ya, mereka yang tidak lulus SD atau gimana, orang-orang yang sederhana. Wah, itu sulit Pak Ken buat kami para mahasiswa untuk membuat sesuatu yang complicated menjadi simple, sederhana. Betul. Jadi khotbah yang baik itu adalah bukan khotbah yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang kuliah saja. Ya. Tetapi ini adalah khotbah yang bisa dimengerti oleh semua orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam pendidikan, dan lain sebagainya. Dan kita berdoa karena kita semua berusaha tentunya untuk lebih baik lagi di dalam hal tersebut. Betul sekali. Ya. Ya, oke Pak Kian, karena waktu kita sudah habis ya, selesai ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Kian ya. Mungkin ada statement closing-nya gimana Pak Kian? Silakan disampaikan ke pemirsa. Satu hal yang harus kita pelajari ialah bahwa khotbah itu memerlukan sebuah teknik komunikasi, karena khotbah itu adalah oral communication. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal kebenaran secara oral dengan baik, agar bisa dimengerti, agar bisa dicerna, agar bisa ditangkap oleh jemaat kita. Dan tujuannya ialah tentunya untuk menyampaikan kebenaran Allah, gitu loh. Itu trap yang harus kita ingat ya. Jadi ini bukan untuk membuat kita dikenal sebagai pengkhotbah yang terkenal, tetapi untuk supaya apa? Firman Tuhan dapat dimengerti oleh jemaat kita dari segala macam latar belakang. Amin. Puji Tuhan. Ya, oke Pak Kian, kita akan tutup dalam doa. Minta Pak Kian yang pimpin doa ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh berbincang-bincang. Terima kasih Tuhan untuk terus membukakan mata kepala kami Tuhan terhadap sesuatu yang baru, yang membuat firman Tuhan boleh dapat lebih dikenal, dapat lebih dimengerti. Dan Tuhan tolong bantu kami ya Bapak untuk kami boleh menjadi pengkhotbah yang handal, pengkhotbah yang setia kepada firman Tuhan, dan terutama yang terus untuk belajar bagaimana bisa menyampaikan kebenaran ini dengan kreatif. Terima kasih ya Tuhan, kami semua bergumul, tetapi kami minta Engkau yang boleh membantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.